Optimisme PSSI sambut debut Kevin Dix di Timnas Indonesia. Ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia di posisi ketiga di ASEAN. AFC beri peringatan serius untuk PSSI dan supporter Timnas Indonesia. Optimisme PSSI sambut debut Kevin Dix di Timnas Indonesia. Bagi pecinta Timnas Indonesia, impian melihat Kevin Dix beraksi di lapangan belum akan terwujud bulan depan, meski sempat diharapkan bisa segera memperkuat skuad Garuda. Optimisme tetap mengalir, terutama dari PSSI dan para pendukung setia, yang kini harus menunggu hingga Maret 2025 untuk debut resminya. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, proses naturalisasi pemain milik FC Copenhagen ini terpaksa molor akibat transisi di pemerintahan, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Pemerintah masih dalam masa transisi, jadi prosesnya memang belum tuntas. Tapi kami optimis Maret 2025 rampung, kata Arya dengan nada yang tetap menyiratkan harapan pada Rabu, 30 Oktober 2024. Sebetulnya, banyak yang berharap proses ini selesai pada November 2024. Dengan begitu, ex-pemain Feyenoord Rotterdam itu bisa memperkuat timnas Indonesia di laga penting melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, Kevin harus menunggu sedikit lebih lama. Rencana ke depan tampaknya akan mempertemukan Kevin dengan laga debut yang tak kalah sengit, yaitu menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Ini akan jadi panggung perdananya sebagai pemain naturalisasi saat timnas Indonesia bertandang ke Australia. 5 hari setelahnya, pada 25 Maret, timnas akan menjamu Bahrain di hadapan publik sendiri. Nama Kevin Dix bukan satu-satunya yang masuk dalam daftar naturalisasi PSSI. Bersama dirinya, ada 2 pemain keturunan lainnya, Noah Atomu dan Estella Loupati, yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Arya menambahkan, prosesnya serupa dengan Kevin Dix, sudah masuk ke Menpora, dan kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Harapan besar menyelimuti debut Kevin Dix di lapangan hijau untuk timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air mungkin harus bersabar, tetapi di balik setiap penantian, ada harapan tinggi bahwa kehadirannya akan membawa timnas Indonesia semakin dekat ke panggung Piala Dunia 2026. Ranking FIFA terbaru. Timnas Indonesia di posisi ketiga di ASEAN. Penurunan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA terbaru memang bukan kabar yang ingin didengar para penggemar Garuda. Tim asuhan Shin Tae-yong ini turun 1 peringkat ke posisi 130 setelah 2 laga di FIFA Matchday Oktober 2024 yang berakhir kurang memuaskan, sekali imbang dan sekali kalah. Pada 10 Oktober lalu, Garuda berhasil menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 dalam laga tandang yang penuh ketegangan. Namun, saat bertemu timnas Cina, nasib kurang beruntung menimpa timnas Indonesia dengan kekalahan tipis 1-2. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, permainan yang ditunjukkan masih membangkitkan rasa optimisme bahwa peringkat Indonesia bisa kembali merangkak naik. Akibat 2 hasil ini, Indonesia kehilangan 5,3 poin, membuat totalnya menjadi 1124,17. Namun jangan khawatir, pendukung Garuda. Masih ada kesempatan untuk mengembalikan gengsi peringkat lewat 2 laga kandang di bulan November. Kali ini, Jai Idzes dan kawan-kawan akan menyambut Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan pada 15 dan 19 November, dan atmosfer GBK yang selalu magis tentu jadi dukungan tambahan bagi Garuda. Garuda tetap berprestasi di ASEAN di kancah Asia Tenggara, Indonesia tetap berada di urutan ketiga, di bawah Thailand dan Vietnam. Berikut adalah daftar peringkat tim ASEAN menurut update FIFA terbaru per 24 Oktober 2024. 1. Thailand, 96, naik 4. 2. Vietnam, 119, turun 3. 3. Indonesia, 130, turun 1. 4. Malaysia, 133, turun 1. 5. Filipina, 145, naik 3. 6. Singapura, 162, turun 1. 7. Myanmar, 165, naik 2. 8. Kamboja, 181, turun 1. 9. Brunei Darussalam, 184, turun 1. 10. Laos, 187, tetap. 11. Timor Leste, 196, tetap.
Thailand kini merangsek naik 4 posisi ke peringkat 96 dan Vietnam sedikit turun ke 119. Meski turun 1 peringkat, timnas Indonesia hanya terpaut tipis dari Malaysia yang kini berada di posisi 133. Peluang bangkit di November. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan mungkin belum mencatat kemenangan, namun 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bisa menjadi panggung untuk mengubah jalur cerita. Dukungan penuh para supporter di GBK akan jadi dorongan moral tersendiri. Dan siapa tahu, optimisme bisa mendorong Garuda untuk terbang lebih tinggi di ranking FIFA berikutnya. Ini lebih dari sekadar peringkat. Ini tentang menjaga asa Garuda untuk terus bersinar, menginspirasi, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia punya tempat tersendiri di hati Asia. AFC beri peringatan serius untuk PSSI dan supporter timnas Indonesia. Seperti kilat di siang bolong, tiba-tiba datanglah peringatan dari AFC untuk PSSI dan seluruh supporter timnas Indonesia. Rupanya, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, menyampaikan kekhawatirannya soal keselamatan tim mereka jelang laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Indonesia yang akan digelar pada 25 Maret 2025. AFC pun segera menanggapinya dengan serius, menyoroti keamanan para pemain, ofisial, dan penggemar serta mengutuk segala bentuk pelecehan atau ancaman daring yang mungkin terjadi. Dalam pernyataan resminya, AFC menegaskan, AFC berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar. Kami akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Begitu tertulis dengan tegas. Tidak tanggung-tanggung, AFC mengisyaratkan bahwa keselamatan akan menjadi prioritas nomor 1. Peringatan khusus dari AFC buat PSSI dan supporter timnas Indonesia. PSSI tak tinggal diam. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dan anggota Komite Eksekutif, Muhammad, langsung bertemu dengan Sekjen AFC, Dato. Windsor John, di Seoul dalam acara Member Associations Regional Associations Presidents General Secretariats. Pertemuan itu membahas pentingnya menjadi tuan rumah yang tidak hanya ramah, tetapi juga profesional dan aman, apalagi saat laga-laga panas grup C. Sekjen AFC ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno. Beliau berharap PSSI dan para supporter bisa menghindari hal-hal yang merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah. Ungkap Yunus Nusi dengan penuh harap agar timnas tetap dipandang baik di kancah internasional. Bukti bahwa Garuda bisa terbang tinggi di atas isu ini. Yunus juga menambahkan bahwa PSSI siap melayani dan menerima tim tamu dengan sepenuh hati dan profesionalisme. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia, ditandasnya. Bagi para penggemar Garuda, ini kesempatan menunjukkan bahwa dukungan kita bukan sekadar suara nyaring di tribun, melainkan sikap dewasa dalam mengawal timnas. Maka, mari kita sambut tim tamu dengan baik dan hormat, membuktikan bahwa Gelora Bung Karno bukan sekadar stadion, tapi panggung megah penuh semangat dan sportivitas tinggi. Tetap dukung Garuda, tetap harumkan nama bangsa. Arspo siap rilis jersey baru timnas Februari 2025, target gaet hati fans. AFC buka suara soal strategi main aman Indonesia versus Australia. Naturalisasi membludak. Erick Thohir minta DPR percepat untuk wujudkan ambisi timnas Indonesia. Perspo siapkan jersey baru timnas Indonesia untuk Februari 2025, targetkan sambutan positif. Aparel lokal Perspo telah mengumumkan rencana peluncuran jersey terbaru untuk timnas Indonesia pada Februari 2025. CEO Perspo, Muhammad Sadat, berharap desain anyar ini akan disambut hangat oleh penggemar sepak bola Indonesia setelah kritik yang diterima atas jersey sebelumnya. Kritikan terhadap jersey perdana Perspo yang dianggap kurang inovatif dan terlalu mirip dengan desain jersey tim negara lain menjadi tantangan tersendiri bagi Perspo. Hal ini sempat mendorong Perspo untuk merencanakan rilis jersey baru pada Agustus 2024, tetapi rencana itu kemudian diundur. Sebagai respons, Perspo meluncurkan jersey latihan terbaru beberapa bulan lalu sebagai bentuk perbaikan dan langkah awal dari inovasi yang mereka rencanakan. Berbeda dengan jersey sebelumnya, Sadat menyebutkan bahwa Perspo akan menggandeng lebih banyak pihak dalam merancang jersey terbaru ini, termasuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihannya. Kami berharap jersey baru di bulan Februari 2025 bisa menjadi pembaruan total. Kami juga akan melibatkan masyarakat dalam beberapa tahapannya, sehingga diharapkan bisa lebih diterima dan diapresiasi, ujar Sadat kepada MNC Portal Indonesia. Menurut Sadat, akan ada opsi warna yang nantinya dapat dipilih melalui polling publik, meskipun desain lebih spesifik masih dirahasiakan. Nanti akan ada beberapa pilihan warna yang bisa dipilih.
Kami akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam polling warna ini, tambahnya. Dengan perubahan ini, Arspo tampaknya ingin menghilangkan kesan jersey pertama yang kurang kreatif dan memberikan produk yang mencerminkan antusiasme serta semangat timnas Garuda. AFC angkat bicara soal taktik, main aman, betimnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Ketika timnas Indonesia dan Australia bertemu dalam laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17, para penggemar sepak bola berharap akan aksi seru. Tapi, yang terjadi malah bikin bingung. Bukannya duel sengit, yang terlihat justru dua tim yang main aman. Alih-alih serangan agresif, Australia lebih memilih memainkan operan pendek di wilayahnya sendiri selama hampir setengah jam, sementara timnas Indonesia hanya menonton dengan tenang. Dalam laga itu, baik Indonesia maupun Australia sebenarnya sudah mengantongi tiket ke putaran final, setelah masing-masing menaklukkan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Garuda Muda menang tipis 1-0 atas Kuwait dan pesta gol 10-0 atas Mariana Utara. Sementara Australia lebih perkasa, menang 3-0 lawan Kuwait dan mencetak skor fantastis 19-0 atas Mariana Utara. Dengan hasil ini, kedua tim sudah dipastikan lolos, membuat pertandingan terakhir ini tampak sekadar formalitas. Di media sosial, penggemar bola Asia mulai gaduh. Banyak yang menyebut laga ini mencederai prinsip sportivitas. Tak turut ketinggalan media India juga mendesak AFC agar kedua sebelesan terkena sanksi AFC. Bahkan, pelatih Indonesia, Nova Arianto, sempat mengakui bahwa ia merasa kurang bangga dengan sikap anak asuhnya dalam pertandingan ini. Merespons polemik ini, AFC akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, menegaskan bahwa baik timnas Indonesia maupun Australia bermain positif, dan menampilkan performa yang kuat. Menurut AFC, skor 0-0 adalah hasil yang adil, mengingat pertahanan kedua tim yang kokoh dan permainan yang solid. Keduanya memasuki pertandingan dalam performa bagus setelah menang atas Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara, ungkap AFC dalam pernyataan di situs resminya. Meski begitu, sulit menyangkal bahwa drama di lapangan ini meninggalkan kesan yang berbeda. Bukannya laga penuh perjuangan, kita malah mendapat tontonan cinta damai di antara dua tim yang sama-sama tak ingin terlalu banyak risiko. Dengan hasil ini, Australia melenggang ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi sebagai juara grup G, sementara timnas Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up terbaik. Para supporter mungkin berharap di putaran final nanti, timnas Garuda benar-benar membuktikan performanya, bukan sekadar main aman di tengah lapangan. Timnas Indonesia, di bawah arahan Nova Arianto, punya 1 tahun penuh untuk bersiap dan semoga kali ini, mereka akan tampil lebih garang. Namun, ini bukan satu-satunya kejutan dari Indonesia. Sebelumnya, timnas U20 asuhan Indra Syafri juga memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Setelah menyapu bersih fase kualifikasi di Stadion Madia, Senayan, dengan kemenangan atas Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, tim ini kini siap bersaing di Piala Asia U20 di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Sementara itu, timnas senior Indonesia, yang dikepalai pelatih Shin Tae-yong, juga berhasil lolos ke Piala Asia 2027. Hebatnya, mereka mendapat tiket otomatis setelah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang sekaligus membawa mereka lolos ke Piala Asia 2027 yang dijadwalkan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Dengan begitu maka komplit. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia Senior, U20, dan U17. Ini adalah bukti bahwa level kita sudah naik. Ujar Thohir soal keberhasilan timnas Indonesia. Kegigihan Indonesia dalam ajang Asia ini jelas bukan hanya pencapaian, tapi juga sebuah langkah panjang dalam meraih mimpi besar berlaga di Piala Dunia. Jadi, bersiaplah, karena bendera merah putih siap berkibar di berbagai level turnamen Asia. Jadwal penting. Piala Asia U20, 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Piala Asia U17, 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Piala Asia Senior, 15 Januari, 8 Februari 2027 di Arab Saudi.